Halo sobat pendengar, dimanapun dan kapanpun kalian menonton video ini. Perkenalin nih, namaku Mikael Ida Wibowo dan aku adalah CEO dari aplikasi berbagi.id. Nah, di sini nih aku akan memperkenalkan startup kami yaitu berbagi ID itu. Tapi sebelum itu, mari kita berkenalan dulu kepada para founder dan anggota-anggota kami. Nah, di anggota kami ada Afila Dipa Adiguna sebagai IT, ada saya sendiri sebagai Mikael Ida Wibowo sebagai CEO, ada Dimas Bayu Kurniawan sebagai operasional, ada Ferdian Alwan Maulana sebagai marketing, dan ada Usama Aulia Faiz sebagai keuangan. Dalam era digital sekarang, crowdfunding berlayanan online sudah sangat lumrah di masyarakat. Banyak pengembang yang mempromosikan produk-produk mereka kepada masyarakat untuk mempermudah masyarakat untuk berdonasi. Tetapi banyak kasus di mana dana yang berupa nominal itu dikorupsi atau tidak tahu kemana dana yang terkumpul itu berada atau menghilang. Hal ini menimbulkan kecemasan bahwasannya jika dana yang terkumpul itu tidak sampai ke tangan yang membutuhkan. Berbagi.id memberikan solusi di mana donasi itu bisa dilakukan bukan hanya dengan dalam bentuk uang, tetapi berbagai macam bentuk barang seperti sembako dan alat keperluan lainnya. Sehingga donasi yang terkumpul itu tidak perlu dengan nominal, tetapi bisa dengan barang nyata juga. Apa itu berbagi.id? Aplikasi berbagi.id adalah aplikasi yang bergerak dalam layanan crowdfunding, di mana aplikasi ini mempermudah sistem donasi masyarakat dan menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk nominal maupun sembako. Berbagi.id merupakan layanan donasi yang mempunyai berbagai fitur yang menguntungkan para pengguna dalam segi membuka donasi dan bagi yang ingin berdonasi. Layanan yang diunggulkan adalah mudahnya bagi para donatur untuk menyalurkan bantuan, sebab donasi di berbagi.id bisa melalui nominal maupun sembako. Donatur juga dipermudah dalam melakukan donasi karena aplikasi sudah support dengan berbagai dompet digital dan minimum donasi yang sedikit. Lalu, impact apa sih yang dihasilkan oleh aplikasi berbagi.id? Ada dua. Donasi tidak lagi hanya berbentuk nominal, tetapi bisa berbentuk barang berupa sembako. Donasi yang berupa barang nyata, yaitu sembako, bisa di-tracking tanpa perlu takut bahwa barang itu hilang. Lalu, kompetitor aplikasi berbagi.id. Kompetitor kita tentunya adalah aplikasi yang bergerak dalam crowdfunding dalam negeri, yaitu kitabisa.com, Dompet Duafa, Indorelawan, Gar.id, dan lain-lain. Yuk kita simak keunggulan dan kekurangan dari kitabisa.com dan berbagi.id. Kita mulai dari kitabisa.com. Keunggulannya, prosesnya cepat, semua bisa membuka donasi. Kekurangannya, bentuk donasi hanya berupa nominal, terkadang ada donasi yang tidak jelas. Lalu berbagi.id, keunggulannya bentuk donasi bisa berupa nominal dan sembako, donasi yang dibuka aman dan jelas. Kekurangannya, tidak semua bisa dibuka donasi, proses buka donasi lama dikarenakan dicek dulu oleh admin. Dalam operasionalnya, berbagi.id menyediakan fitur donasi sembako pokok, di mana para donatur bisa menyalurkan bantuan bukan hanya uang, melainkan bisa dengan sembako pokok, seperti teh, gula, beras, minyak, dan lain sebagainya. Sistem kerja donasi sembako yaitu pengguna akan diarahkan menuju sistem OMNU, di mana akan banyak jenis sembako. Pengguna akan membayar jika sudah selesai, maka layanan aplikasi akan mengontak warung sembako untuk menyiapkan pesanan donatur, mirip seperti mitra Gojek dan Grab. Aplikasi berbagi.id juga menyediakan fitur pembayaran dengan berbagai dompet digital dengan minimum transaksi yang dibilang kecil. Aplikasi berbagi.id juga mempunyai syarat dan ketentuan bagi orang yang ingin membuat open donasi, yaitu dengan menampilkan bukti-bukti tujuan dibukanya donasi agar semua orang bisa melihat kemana arah tujuan donasi diberikan dan agar para donatur bisa nyaman dan tidak khawatir untuk melakukan donasi. Dalam marketing, karena berbagi.id ini kita mulai dengan budget yang minim, maka kita akan mengenalkan produk kita ini menggunakan sosial media sebagai strategi marketingnya. Kita menggunakan sosmed atau sosial media sebagai media promosinya, karena dengan sosmed kita bisa menjangkau banyak orang agar mereka bisa tahu dengan aplikasi kita ini. Terlebih lagi jika kita menggunakan sosmed sebagai sarana marketingnya, kita bisa menangkas biaya. Dan mungkin kedepannya jika strategi kita sudah bisa berjalan dengan kelancaran keuangan juga bisa dikatakan stabil, maka kita akan menggandeng seorang influencer untuk ikut mempromosikan aplikasi kita ini. Meskipun masyarakat Indonesia masih sering berdonasi secara offline, tapi kami yakin bahwa jika kita bisa memberikan informasi ataupun penjelasan yang tepat pada pas, maka masyarakat Indonesia akan lebih memilih berdonasi lewat online, karena mereka tahu jika donasi lewat online lebih simpel dan juga
bisa tepat sasaran. Dalam IT, berbagai.id dapat diakses melalui web dan juga mobil. Dalam penerapannya tersebut akan tersedia fitur-fitur yang memudahkan urusan dan melakukan donasi maupun open donasi. Keuangannya, pendapatan kita kira-kira untuk bulan pertama karena kita tidak bisa kita expect aplikasinya kan langsung besar, kita akan pendapatannya mungkin di 28 juta, investornya itu mengasihnya 20 juta, labanya 8 juta. Hasil dihitung dengan cara total penjualan sama dengan investasi, ROI-nya itu 40%. Lalu target pasar, target segmentasi pasar aplikasi berbagi.id adalah orang-orang yang bersedia untuk berdonasi kepada orang yang membutuhkan. Jika dilihat dari segmentasi geografisnya, aplikasi ini kita menargetkan daerah perkotaan atau beberapa daerah yang dapat dijangkau. Sedangkan dari segi psikologi, aplikasi ini ditujukan untuk orang-orang yang sering mengakses media sosial dan orang-orang yang bersedia untuk mendonasikan barang atau uang. Sekian, terima kasih. Kiranya mohon maaf jika ada salah. Saya Mega Wibowo, saya